Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bih wa bi jami' ulumin fid dharaini amin. Illa ma ay syai'in la nafsa lahu sa'ilatun kadhubin wa namlin idza waqa'a fil ina'i wa mata fihi fa innahu la yunajjisuh. Karena bahwasanya binatang yang tidak ada darah mengalir baginya itu dia mati kemudian terjatuh ke dalam air yang sedikit, maka dia tidak menajisinya, dimaafkan. Kalau ada yang membuat ke situ sengaja, nah lain kisahnya. Ada boleh harus kejadiannya itu alami aja kan. Wa fi ba'dhin nusakhi, pada sebagian salinan, idza mata fil ina, kalau ia mati dalam wadah. Ada kisah kronologinya. Wa fahama qauluhu waqa'a bi nafsih, dan memberikan paham kata-katanya beliau waqa'a itu jatuh ai bi nafsih, sendirinya. Bi annahu law turiha, jikalau dilemparkan ma'ala nafsalu sailatun, makhluk atau binatang yang tidak ada darah baginya mengalir, fil ma'i, pada benda cair, darra, nah itu merugikan atau menajisi kita ditimbai Bang. Nyamuk mati, samut mati, ditimbai ke dalam minyak atau gangan. Nah, maka gangan atau minyak atau banyu teh tadi kan itu menjadi najis karena sengaja, karena bangkainya dibuang ke situ. Wa ma jazama bir rafi, inilah yang dijazamkan. Bila jazama itu maksudnya pendapatnya satu aja. Dan kita beliau itu satu aja pendapatnya. Ngintu-ngintu aja pendapatnya kada berubah. Yang dijazamkan oleh Imam Ar-Rafi'i fi Syarh As-Shaghir dan Syarah As-Shaghir, walam yata'arad, dan beliau tidak menyinggung lihat di masalah ini fil kabir, di Syarah Kabir. Wa idza kathurat maitatu ma la nafsalu sailatun, jikalau banyak bangkai binatang yang tidak ada darah mengalir baginya, berhembur di mana di banyu, di bak mandi misalnya kan, siapa berhembur nih kang kawi matian nih. Pokoknya kang kawi itu kakamu nih. Kang kawi kan. Ini kada kawi kan ya, kang kawi. Matiannya. Wa ghayarat mawaqafi, dan dia merubah yang dijatuhinya. Nah, merubah sih tah baunya, bau mahong, bau kang kawi. Baunya di bak tadi. Nah, najasathu, berarti dia telah menajisinya. Artinya baknya sampai bau atau ditambahnya lagi kan. Nah, banyu sampai hilang pengaruhnya tadi lah. Wa idza nasya'at hadil maitatu, dan bilanya tumbuh artinya bagian-bagian situ tah. Hadil maitatu, ini bangkai. Asal jadi bangkai akhirnya, cuma hidupnya situ. Minal ma'i, daripada benda cair. Kadu dikhalin, seperti ulat daripada cuka berulat. Cukanya tuh mengandung hintalu ulat lah. Cuka itu mengandung hintalu ulat. Pasti hintalunya masak sudah pecah hintalunya jadi ulat. Lalu wainya kan di cuka tuh hidupnya ulat tadi. Dia ditumpah kacang ke piring, nah ada gulit-gulit ulatnya di cuka tadi. Kita napa jan ya? Bisa bersambut napa jan? Nah, makanan kita napa aja bisa bersambut jan? Nah, kicap yalah. Kicap cair. Yalah. Kicap cair itu bilanya kalawasan biar dibuka, kalawasan ada terpakai loh nih. Akhirnya apa? Bahulat. Nah, berarti hintalu ada situ kan hintalunya. Nah, buat ke piring ada ulat gulit-gulit. Aja buka ada pak loh. Geger di padu kan. Hanya napa cek kicap behulat soalnya deh. Nah, rupanya kada kawa makan kada bagi kicap loh nih. Kamu kalau makan kada bagi kicap lah. Hah. Wailah. Mai orang ala biu bila makan pasti bagi kicap. Orang ala biu. Hah. Makanya apa kada bagi kicap? Tago bulat lah. Amun makan gak dibagi kicap tago bulat langsung lah. Masuk. Yalah, menginap mungkin bagi kicap loh nih. Yalah, menginap bagi kicap juga kan.
Orang kadang ala bio kan sa alaman na manusia no na makan bagicap, nginom bagicap no na. Kawali sakti ya, kalau kada bagicap makan. Aku bulat lah. Kicap makan jadi padu. Ah, no na. Kicap dimakan di padu aja. Kada kicap. Aku bulat. Berikutnya misalnya tadi. Nah, itu. Jadi apa tadi? Bila kicap tuh kan berapa bahulat, mati hulatnya dikicap tuh. Buat kemana Kak? Piring anak cacapan. Nah, ada ulat mati di situ. Buang ulatnya selesai. Ada apa? Karena ulatnya itu tumbuh besarnya dalam kicap itu juga kan. Asalkan lah mati itu kalau rakam jangan digibur-giburkan. Boleh najis pulang. Bila tak pisah itu ada kalau lagi bebulik. Bila bebulik terus di benda lain yang artinya benda asing sudah. Nah, itulah. Wa fakihatin begitu pula buah, nah kayak rambutan, mana jan ada bulat tangan atau apa kan juga misalnya bulat juga. Lam yunajisu maka tidak lam tunajisu maka dia tidak menajisinya qat'an pasti dah. Wa yustasna ma'ama dzukirahuna dikecualikan daripada yang bersama disebutkan di atas sini masailu madhkuratun beberapa masalah yang telah disebutkan fil mabsutat pada kitab-kitab yang lebih besar. Sabaqa ba'duha telah lewat sebagiannya fi kitabit thaharah. Semalam kisahnya kan di kitab taharah atau hal-hal yang dimaafkan. Di antaranya lagi yang dimaafkan itu adalah ya bulu yang sedikit dari binatang najis, misalnya bulu kucing sekitarnya atau bulu anjing sekitarnya, itu dimaafkan. Tapi kalau orang mengendarai, orang menunggang keledai itu kan kalau keledai kampung haram dimakan, berarti bulunya itu bila pacul najis. Keledai kampung. Nah, dulu menunggang orang keledai kampung pas bulunya paculan, market di mana di Salawar. Banyak benar dimaafkan. Nah, karena sulit benar menjaga. Begitu pula dimaafkan tahi iwak dalam wadah dalam bok. Kan orang bejo iwak tuh kan buat di bok loh nah. Tahu bok lah. Wadah nang putih dari kardus kan bok nah kalau yang samin yang buat di bok kuat panasnya tuh kan tawa bertahan panas itu bertahannya dalam bok itu tadi kita tarmus sampai bok barangnya anu kan ringan kalau tarmus berat. Nah jadi di bok itu kan buat orang iwak loh nah iwak dibuat orang banyunya behira iwaknya di banyu tah behira inya tapi kan bok tuh terpakai pacang menampung iwak amun kada di banyui mati iwaknya lah di banyui kan pakai segar masih iwaknya bihira sambilnya, nah lalu karena pas kipek-kipeknya di mana di bok tuh kan banyu tuh kipek-kipakannya pas karena muha, karena baju dimaafkan. Karena membuat iwak tuh bukan main-main tuh kan memang sengaja supaya untuk keperluan. Nah, di pasar tuh aja nah, di pasar aja kan di wadahnya tuh nanya, pak kipaknya kan, pak kipeknya, makanya bihira tuh situ iwaknya tuh, kada apa tuh dimaafkan. Kada apa tangan karena muha atau tangan atau awak tuh nah. Atau pakaian makan. Tapi kalau main-main aja mandak buat di akuarium, tapi kan dimakan nih kan main-main katanya nih. Nah, maka najisnya kada dimaafkan. Kemudian lagi najis yang dimaafkan adalah najis yang kada kau lihat oleh mata yang normal. Nah, halus najisnya dimaafkan juga. Atau lantarannya mehirip lawan baju atau pakaian yang dikenainya tadi. Ada lagi misalnya anjing menjilat batu pacang orang memirik gendum, bahirilah dimaafkan juga. Atau kami atau tahi kalalawar seikat atau halus tabarnya tahi atau kami kalalawar dimaafkan juga. Dimaafkan juga daripada darah orang berbekam walaupun banyak. Dimaafkan juga gandum yang tak campur lawan tahi atau kamih binatang ternak. Waktunya apa manggirik. Nah, waktu manggirik tuh nah tak campur pasti kamih. Karena tampiasnya kan atau karena perancingannya dimaafkan. Atau sapi diparah susunya kan, nah waktu marah susunya pak kamih sapinya pas perancing. Nah, dimaafkan. Dimaafkan pula
Misalnya orang nyusui anak, bini nyusui anak nah, kang anaknya muak. Nah, muak anaknya tak najis kan yang muak dari dalam tuh muaknya najis. Imbahnya muak tuh kada dibasuh ada muntungnya kada bokor nah, nyusuh pula umanya. Nah, berarti susunya tuh nah najis mana nah? Cara akal kan najis karena muntungnya najis, diisapnya sumanya, maka sumanya tuh nah najis. Umanya sembahyang ya, Pak. Basuh kah? Kada perlu dibasuh. Dimaafkan. Atau pula ada abahnya mencium anaknya. Anaknya dia muak loh nah. Nah, liurnya tuh kan bercampur lawan muaknya tuh kan. Nah, lalu di teman di muntungnya tuh abahnya mencium, tak cium liur bakas muak tadi dimaafkan juga. Nah, di kitab sinilah karena di Fathul Mu'in ada kisahnya pulang. Ya. Wal hayawanu kulluhu tahirun. Hewan itu semuanya suci. Kalau masih hidup, semuanya suci. Masih hidupnya suci. Cacak suci juga lah. Cacak tuh jangan barangan kayak anjing babi, cacak tuh suci ya. Punya mati ya, jadi bangkai. Sama ya, bintang lain juga. Nah, najis itu dua aja. Illal kalba wal khinzir. Kecuali anjing lawan babi. Wama tawalla dan Muhammad dan yang binatang yang terlahir dari keduanya au min ahdima atau daripada salah satu keduanya ma'hayanin tahir bersama hewan yang suci atau makhluk yang suci yang lain. Benar. Jadi umanya ke abahnya ke anjing babi najis keturunannya. Jadi apa aja Nabi itu kan anjing kada apa Allah tidak malaikat kah? Malaikat tidak akan masuk satu rumah yang ada situ anjing. Nah, maka dimaksud apa? Malaikat yang membawa rahmat. Kalau malaikat hafadzah ada kawannya meninggalkan orang yang dijagainya. Wal khinzira babi wa ma tawallada minhuma yang terakhir pada keduanya tadi. Seperti anjing lawan kambing lah. Misalnya Pak, anjing kawin lawan manusia ya Pak. Lahir pas rupanya kayak anjing. Maka hukumnya najis. Amun Pak kayak manusia Pak, anjing lawan manusia kawin benar pas kayak manusia. Manusia yang lahirnya, maka suci menurut Imam Ar-Ramli. Dan najis dimaafkan menurut Imam Ibnu Hajar. Maka boleh ia salat jadi imam, boleh masuk ke masjid bolehnya pada abah atau mamanya anjing. Gaul manusianya. Dan dia ketika bersentuhan manusia kada najis walaupun basah. Nah, karena kan ini jadi manusia, mana bentuk manusia, Bang. Tak bolehnya pulang jadi bupati atau jadi gubernur atau jadi presiden boleh juga. Atau jadi wali nikah boleh juga. Ngantik juga lah. Ulama mengisahkan kan padahal abah atau mamanya anjing, abah atau mamanya anjing. Pasangannya manusia. Mana zina Bang nilih kananya lih. Anak zina Bang, apa nikah ada sah lawan nikah. Kan kawa jadi tuan kadhi leh. Antik juga lah. Kawa jadi presiden. Jadi wali nikah kawa juga jadi anu kan jadi apa? Jadi kadhi nih. Karena itu kan rupa manusia. Mun misalnya Bang, misalnya Bang pulang anjing, abahnya anjing, mamanya anjing, tapi lahirnya manusia. Ya Pak, tetap najis mana? Dengarlah. Atau lagi terlahir antara manusia, abahnya manusia, mamanya manusia, suci kan? Ya. Jadi walaupun anjing abahnya mamanya anjing kan lahir kayak manusia atau benak manusia, abahnya anjing mamanya anjing, benak manusia, najis. Ada empat abahnya mamanya ada lagi kan bilileng. Mun Pang manusia abahnya manusia mamanya manusia lahir pas anjing. Anaknya anjing, abahnya manusia mamanya manusia, anaknya anjing, ya Pak. Nah, lalu ujar musannif, ujar yang pensarah ini, ujar si Imam Bajuri, apabila si anaknya tadi bisa pandir bakal mukalaf lah. Nah, lalu jawab orang, ulama-ulama menjawab inya mukalaf juga dibebani dengan syariat. Karena ini bakal.
suci lah hukumnya lah. Karena abah mamanya manusia. Sian juga nih, ya gepal sahabat-sahabat anaknya kayak anjing. Begitu pula yang terlahir di antara dua kambing. Tapi abahnya kambing, mamanya kambing, anaknya manusia. Kepandir bisa, bakal pulang. Kayak apa ini? Nah, ini boleh karena dijadikan khatib boleh, jadikan imam boleh. Punya alim punya nih. Abahnya anjing, abahnya kambing, mamanya kambing, manusia na lahir. Geduh urang, manusia geduh urang. Ah, desa pintar pulang, pintar. Bisa baca Quran, hafal 30 juz loh. Nah, cuma kan bilanya mengancang-ancang karena kalau waras suara kambing kan. Nah, jangan mau khutbah tuh kan. Bila mau alhamdulillah santai lah, bila mau bapak ibu jenab. Bila mau mengancang-ancang tahu buat kita kan. Bila yang melengking suaranya ada tau suara mengambing loh. Nah, itu sekalinya hari raya inya jadi apa? Jadi khatib. Jadi imam lah, jadi imam. Ya, kambing jadi imam nona. Cuma bahayalah bila mengancang sidin. Ya ada tuh suara kambing itu buat nona. Nah, mengancang. Cuma hafal Al-Qur'an sebijian nih, Pak. 30 juz. Manusia dan hafalnya anak kambing hafal. Nah, mau khutbah pulang hari raya tuh. Biar hendak upacara penyembelihan korban, sakanya tentang korbannya mati berdahulu. Nah, jurang kayak apa nih? Ada digisi tentang korban kita. Imam barang kita sembelihnya. Sebagai orang imam jadi korbannya lah, bintang korban sah penyembelihannya tak. Nah, kambing lah tadi anak kambing pak ada kawa mungkin itu leh kira lah anjing abahnya kambing namanya kambing leh anaknya manusia kada percaya orang pasti cari orang nona siapa abah sebujurnya jangan ada yang perkosa juga kambing ini. Manusia kan pasti mencari leh nah jejak kasus tuh bang nona dicari itu bang, anunya nih kan anaknya nih, apa namanya DNA-nya tes namanya, siapa nang teparak nang kambingnya nyancak namanya tes DNA, anak siapa ini, kada badi abahnya kambing, anaknya kambing, amamnya kambing lah, anaknya manusia lah, pulang lah mun ini kan, nah di kita pikir jauh orang dulu sudah seandainya kan, daripada luasnya mau pikir atau bagi itu dibahas orang. Wa ibaratuhu tasduqu dan ungkapan beliau itu mengandung bi taharatid dud dengan sucinya ulat al mutawallidi yang terlahir minan najasati. Nah, ada apa ayam mati seminggu sudah buharok dia dapat turang. Nah, mengguriak ulatnya kan. Yalah. Bisa melihat lah. Kada bisa melihat kah? Nah, aku di anak tuh buharok jorang cari berbahan ada ayam mati itu buka taburung kan di kadepan JP sana lah jakay tanda pakai kayu kan digeser diangkat kan nah mengguriak ulatnya mengguriak kayak pembuang ini kan buang lah ke sungai kan dijeret ke betisnya lah pakai kumpul Jepang kan ke sungai bau tuh bang lalu kan ada akalan kekanak bakal juga aku cari belit tuh tukupi bisit hilang baunya tukup belit sudahnya kan itu di sana nah tukupi belit napi nagana kan atau napa udah napa kan kira kada beluk kada tambus angin nih kan picek gincang tinggalam ranai tapi bau jadinya habis saya kan di dalam situ lagi makan ulat selesai atau aja orang tuh ditimbun orang apa aja tuh parautan kayaknya tuh nah nang orang apa tuh orang matam tuh kan atau masen tuh nah anunya tuh nah bubuknya tuh geboknya tuh nah timbun orang aja lagi bubuk ulatnya satu minggu itu kan ulat sudah tikus mati jualan di atas di atas apa pelapon lah oleh hatinya nguriak ulatnya nah kayak pangin toh itu suci ulat itu suci cuma dia bakuang najis karena kan bangkai itu najis ini hidup jadi hintalunya itu ada di situ penyalah cukup umurnya macah makannya lagi bangkai manusia bangkai bentang tuh dan kalau orang betapa kor itu dulu kayak itu kan perjalanan bangkai manusia loh kan dalam kubur tuh ya kitab Ihya Ulumuddin itu yang Ghazali menceritakan loh pertama-tama nang pacah parutnya lo top pacah parut kan hambur loh kan isinya tuh kan anunya tuh nang kada baik kan nah itu kan parut tuh ada gasnya lah malah top punya apa mata dimakannya aja oleh si binatang ini kan jadi cacing tuh ini besaruan lah bila ada orang mati itu besaruannya nah, di atas sudah kan di bumi ada pengumuman tuh mati
Karena bila sudah mati buat ke tanah cicing pengumuman juga. Jatah siapa aja 1 kilometer. Nah, jadi jarak 1 kilometer itu pengumuman. Ini ada nah, barang hanyar. Ayo kita serang. Nah, kerujutannya nanti aja. Nanti nang patinya tuh kan. Nang bebati leh, tambah sedikit leh. Nah, bupati itu kan di dalamnya kan buat internalnya mah hentam lo kan. Nah, kalau nya kada bupati itulah tanahnya karas kan ya bupati. Nah, itu kan bukan nang eksternal di tangan juga kan. Nah, membijat dah. Jatah apa? Ya jatah jarak 1 kilometer aja sudahnya tahunya kan. Ini buah nang cacing buah tanah ta. Jadi dari tanah kembali menjadi tanah ya lah. Manusia itu dari tanah kembali menjadi tanah. Dari tanah kembali menjadi tanah. Kayak apa manusia dari tanah? Manusia dari tanah kayak bagi sahnya. Hah? Kan abah sama kita tuh makan nasi, nah nasi itu asalnya di mana? Dari benih di mana? Dari pohon padi, nah dari pohon padi di mana makannya? Makan di tanah. Jadi kan asalnya tanah jadi makanan dimakan oleh orang tua kita pulang menjadi kita, nah berarti kita asalnya dari tanah, kembali ke tanah. Nah, kan. Wal maitatu kulluha najisatun illa samaka. Nah, wa huwa kadzalik, dan itu memang demikian. Ini suci binatang tadi, ulat tadi suci, cuma nya bakuang najis. Wal hayya wal maitatu kulluha najisatun. Kemudian pulang bangkai itu semuanya najis. Bila mati pisah roh dan jasad jadi bangkai, najis seberatan illa samaka wal jarad, kecuali ikan, belalang, wal adami dan manusia. Tapi kalau ikan belalang itu halal dimakan, kalau manusia haram dimakan. Bukan karena najis, tapi karena dihormati subhanallah. Nah, karena dihormati manusia itu haram dimakan. Maksudnya iwak apa gerang? Maksud dari iwak itu adalah setiap binatang yang tidak bisa hidup kecuali dalam air. Kalau dia bisa hidup di luar air hidup, nah itu binatang darat atau nya hidup di dua alam. Nah pengarangnya nih dua alam ini amfibi kan apa? Nah, binatang hidup dua alam pengarangnya orangnya bet amfibi kah? Jenis apa aja entah? Hah? Binatang dua alam apa aja jen? Amfibi apa? Lain lah. Nah, ada karnivora, ada herbivora. Binatang dua alam apa namanya? Hah, pariwara. Binatang apa? Ah, binatang dua alam apa namanya? Nah, binatang dua alam kayak kodok namanya. Kodok apa? Gelem buai. Nah, dua alam. Buaya dua alam juga lah. Haram dimakan. Jadi harus hidupnya di air saja kan. Maka itu dikategorikan ikan. Walaupun bentuknya kayak iwak, nah kayak pari-pari itu leh. Nah, pari-pari. Ada kita patah apa nang ketam Pak. Apa ngarangnya ketam tak? Kenapa? Ya kepiting. Nah, deh. Kepiting itu dua macam jar. Ada kepiting yang hidup satu alam aja, ada kepiting hidup dua alam. Nang hidup satu alam tuh apa rajungan yang katanya jar. Tuh ada bendanya tuh kayak mirip-mirip cuma aja dua macam. Kepiting tuh punya bilanya kawa hidup di darat, kawa hidup di banyu, kawa hidup berarti dua alam, kata kawa dimakan. Ada juga nya hidup di banyu aja, rajungan kan rasanya ngarannya, mirip, potongannya mirip. Nah, itu. Nah, itu Pak kisahnya tuh aku pernah membaca, kamu lihat kan keterangannya tuh. Wallahu a'lam.